Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Fiona Octavia dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023C Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membahas materi teori semiotik. Apabila dibahas secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni simeon, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu seperti dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu atau makna tertentu. Menurut Tinar Bukow pada tahun 2008, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sementara itu, menurut Kristomi dan Yuwono pada tahun 2004, berpendapat bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda atau sign, fungsi tanda, dan produksi tanda. Adapun konsep-konsep dasar dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda atau simbol, kode, maka, mitos, dan metafora. Menurut Saussure, tanda ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni yang pertama, tanda, mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Kemudian ada penanda atau signifier, mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Kemudian petanda atau signified, mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Selain 3 tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya icon, indeks, dan simbol. Icon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan icon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan. Misalnya, gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin berarti di situ adalah tempat toilet. Kemudian indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya, di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting, maka akan pecah. Sama halnya dengan gelas tersebut. Contoh lain adalah di sebuah tempat wisata. Terdapat tanda berupa jejak kaki yang berarti disitulah tempat titik fotonya. Lalu ada simbol. Simbol adalah tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya, tanda hati berwarna merah muda itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Baik, kali ini saya akan membedah suatu karya sastra, puisi yang berjudul Selamat Tinggal karya Chairil Anwar dengan pisau bedah teori semiotik. Pada bait pertama, aku berkaca, memiliki makna melihat muka sendiri atau jika diartikan lebih luas lagi, berarti melihat keadaan diri sendiri. Melihat berbagai masalah sendiri, melihat cacat-cacat, kejelekan, dan kekurangan diri sendiri. Muka penuh luka, memiliki makna keadaan diri sendiri yang penuh cacat, dapat berarti lebih luas keadaan pribadi yang penuh kekurangan, kesalahan, juga dosa-dosa. Pada bait pertama ini termasuk dalam simbol. Kemudian pada bait ketiga, lagu lain memiliki makna suara-suara lain, pendapat-pendapat yang lain, atau berbagai persoalan yang lain. Diumpamakan sebagai ikan yang bergelemparan kesakitan. Jadi, bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang ingin diperhatikan. Tengah malam buta dapat dimaknai suasana gelap
yang sangat pekat, yaitu di antara berbagai masalah yang membingungkan, di antara kesulitan dan penderitaan. Pada bait ketiga ini termasuk dalam simbol. Kemudian pada kalimat ku dengar seru menderu, menunjukkan adanya suara ku dengar. Memiliki arti bahwa tokoh si aku mendengar suatu suara yaitu seru menderu atau suara keras gemuruh yang memberikan efek menakutkan, yaitu suara dalam batin yang seru menderu begitu menakutkan. Yang bersuara gemuruh dalam batin itu adalah berbagai permasalahan, atau bisa juga rasa bersalah, kegelisahan, atau sesuatu yang mengerikan. Angin lalu adalah sesuatu yang tidak berharga dan tidak berarti, tidak bermanfaat, atau hanya sesuatu yang remeh saja. Pada kalimat tersebut termasuk dalam indeks. Dan terakhir, pada bait keempat, baris kedua, dan seterusnya disebut icon, karena ada beberapa kata-kata yang mirip baik kata dan pemaknaannya. Larik pertama dan kedua pada bait tersebut menggunakan kata yang sama, yaitu segala. Segala menebal, segala mengental, segala tak kukenal. Dan pada larik pertama pada bait keempat tersebut memiliki makna yang sama. Segala menebal, memiliki makna segala masalah itu semakin banyak, semakin menggunung, menjadi lebih konkret. Segala mengental, memiliki makna segala masalah atau konflik yang tadinya samar-samar itu setelah dirasakan, diperhatikan, menjadi kental, semakin jelas terlihat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang teori semiotika. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami pada materi teori semiotika. Sampai ketemu di video selanjutnya.